Saya Anagung Bagus Adi Mahendra Putra, daerah pemilihan Bali. Aktivitas sehari-hari saya dari tahun 2009 saya membina pertanian melalui jaringan sosial Swadiri Bali. Jadi dari apa yang saya lakukan dari tahun 2009, bergelut dengan petani, yaitu bergelut dengan adat dan budaya, ini sangat penting sekali bagi saya secara pribadi. Tanpa dengan jalur politik, saya tidak bisa berbuat lebih banyak lagi. Kalau jadi notaris, seperti cita-cita awal, saya hanya bisa membantu karyawan saya, mungkin yang sekitar keluarga karyawan saya saja. Selebihnya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Di samping itu, jadi hal yang paling sangat mendasar, jadi keberadaan Partai Golkar diperkenalkan pada diri saya dari usia 16 tahun. Di sana saya digembleng sebagai Satgas awalnya, yaitu Satgas Gelatik namanya, Gerak, Latih, dan Taktik. Di dalam usia saya 16 tahun, Partai Golkar saat itu belum partai. Jadi perjalanan demokrasi ya penuh dengan intimidasi, penuh dengan kekerasan, penuh dengan hal-hal yang tidak seperti sekarang. Contohnya salah satu adalah sering hilangnya papan partai. Sudah itu padahal kalau dulu buat papan partai tidak semudah sekarang mencetak. Itu ada triplek dicat putih, terus kita gambar. Nah, betapa susahnya membuat sebuah alat peraga kampanye saat itu. Yang kemudian sering hilang, sering hilang. Nah, ini kita menjaga. Jadi kita digembleng betul bagaimana gerak, latih, dan taktik kita di dalam menghadapi pesta demokrasi. Ya, tidak tertutup kemungkinan sering malam kita harus turun, harus jaga atribut dan sebagainya. Termasuk di dalam memberikan keamanan bagi daerah yang menjadi lumbung suara partai saat itu. Jadi saat saya menjadi Satgas, yang kemudian setelah itu saya menjadi sekretaris Partai Golongan Karya di Kecamatan Kuta Utara. Setelah itu menjadi sekretaris di DPD Golkar Kabupaten Badung, wakil sekretaris di Provinsi Bali, yang kemudian jadi ketua pemenangan pemilu Bali Nusra, sempat di DPP Partai Golkar. Ini yang saya lakukan, yang kemudian pada perjalanan karir politik saya juga digembleng sebelum saya menjadi DPR. Sempat di tahun 98 itu rumah dimasukin oleh kekuatan partai yang lain, yang kemudian rumah hancur, mobil hancur. Nah, ini yang luar biasa saat itu, dengan pedang di tangan menghalau kekuatan politik yang lain. Nah, ini akhirnya berbuah kepada pengabdian saya sekarang menjadi anggota DPR dari fraksi Partai Golongan Karya. Jadi yang saya sudah lakukan di dalam masa pengabdian saya dan penugasan Partai Golkar di DPR RI, yang pertama adalah di periode 2014-2019, saya mendorong di dalam fungsi anggaran, saya mendorong lahirnya asuransi petani di tahun 2016. Yang kemudian di tahun 2017 saya mendorong lahirnya asuransi nelayan. Nah, ini hal yang sangat penting sekali. Yang kemudian di periode yang kedua saya ingin berbuat di mitra yang sama, Komisi 4. Ya, jadi yang di pertanian saya sudah mendorong di asuransi petani, yang kemudian di kelautan dan perikanan saya mendorong asuransi nelayan. Nah, saya mau mendorong terkait dengan keberadaan hutan kita,
di Nusantara ini yang patut memberikan perhatian. Namun saya pindah ke Komisi 2. Namun ya setelah saya pindah di Komisi 2, dari fungsi legislasi, saya mendorong lahirnya Undang-Undang Provinsi Bali yang sekarang dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Di dalam kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia dan khususnya Bali, saya melihat ada dua permasalahan yang sangat mendasar di Provinsi Bali. Yang pertama adalah pembangunan tidak merata, yang kedua adalah tentang budaya. Nah, budaya ini ada dua hal di budaya ini. Budaya di dalam menjadi benteng adat istiadat yang dipegang oleh desa adat, budaya pertanian yang menjadi bentengnya pangan yaitu dipegang oleh Subak. Nah, inilah yang sangat mendasari sekali saya mendorong lahirnya Undang-Undang Provinsi Bali. Karena pertama lagi alasannya adalah alas hukumnya sudah tidak relevan lagi, masih memakai UUDS dan memakai RIS. Nah, jadi permintaan saya kepada pemerintah, kami di Bali tidak mau otonomi khusus. Tapi melihat keberadaan Bali, kami mau hal-hal khusus masuk di dalam Undang-Undang Provinsi Bali. Karena apa? Karena di dalam mewujudkan pariwisata sustainable, kita harus menggerakkan kearifan lokal kita. Yang pertama adalah desa adat, harus masuk di dalam Undang-Undang Provinsi Bali. Yang kedua, Subak harus masuk di dalam Undang-Undang Provinsi Bali. Nah, ini yang ya syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih kepada pemerintah dan teman-teman di anggota Komisi 2. Desa adat dan Subak masuk di pasal 8 dan pasal 6 dan pasal 8. Dan khususnya yang lebih membanggakan lagi, yang menjadi temuan inovasi baru tata negara Indonesia, Undang-Undang Provinsi Bali atau Provinsi Bali mempunyai sumber dana. Sumber dana ini adalah yang pertama adalah perlunya kehadiran pemerintah pusat di dalam memberikan bantuan dana untuk penguatan dan kemajuan kebudayaan desa adat dan Subak melalui pemerintah Provinsi Bali. Yang kedua, perlu diberikan peran kepada pemerintah Provinsi Bali di mana sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk menggali kearifan lokalnya dia. Pungutan kepada wisatawan asing yang selama ini nggak pernah dilakukan. Yang kedua, kontribusi dari usaha-usaha yang ada di Bali sehingga dia mampu memberikan pelestarian budaya. Belum pernah ada. Yang ketiga adalah bagaimana kita menyamakan visi dan pandangan kita sehingga ada pemerataan dan penyebaran CSR untuk menggerakkan kearifan lokal kita. Nah, inilah yang sangat paling mendasar yang saya ingin wujudkan di dalam melahirkan Undang-Undang Provinsi Bali tersebut. Ya, jadi salah satu dari Undang-Undang Provinsi Bali itu adalah semangatnya tadi. Kita harus memfilter tamu yang datang ke Bali. Jadi yang pertama dia begitu mendarat dia harus pertama yang dia bersedia memberikan uluran dana dia $10 per orang. Yang kedua dia menandatanganin surat apa saja yang dia boleh lakukan di Bali dan apa saja yang tidak boleh dilakukan di Bali. Ini harus jelas aturan mainnya. Nah, ini sehingga harapan kami jadi tamu-tamu atau wisatawan yang datang ke Bali ini ya bisa lebih tertib adanya. Dia tahu apa yang dia harus lakukan, dia tahu apa yang dia tidak boleh lakukan. Jadi di dalam kita menyongsong hajatan demokrasi di tahun 2024,
kita yang pertama, kita harus melakukan edukasi, pendidikan politik kepada pemilih pemula, sehingga bagaimana kita bisa meminimais adanya money politik. Yang kedua, kita melakukan edukasi melahirkan bahwa pentingnya penerapan sila keempat dari Pancasila. Muncul rasa ingin keterwakilannya, muncul rasa ingin membuat wakilnya di lembaga legislatif. Nah ini yang harus kita tanamkan. Dan kita ingatkan bahwa wakil rakyat yang kuat adalah wakil rakyat yang mampu bersinergi dengan rakyat dengan semangat gotong royong. Nah inilah yang harus kita lakukan. Nah kalau ini kita bisa wujudkan, maka demokrasi yang kita hadapkan itu bisa demokrasi yang bermartabat. Pemilihnya berdaulat. Hubungan kerja antara wakil rakyat dengan rakyatnya ini bisa akan terbangun. Mudah-mudahan di tahun 2024 hajatan demokrasi kita bisa berjalan penuh rasa kasih sayang. Kebetulan dilaksanakan di tanggal 14 Februari yang merupakan hari Valentine. Mari kita songsong pemilu ini untuk kemajuan Indonesia Raya.